kawasan bisa memenuhi untuk atasi kemacetan. Jadi gerakan OKOC. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk dan siang ini kita masih membahas debat Cagup DKI di mata para netizen. Ya, dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui saluran pesawat telepon yang nomornya tertera di layar kaca Anda, dan kami telah terhubung dengan penelepon, ada Pak Bambang yang ada di Jakarta. Selamat siang Pak Bambang. Ya, selamat siang. Pak Bambang, pertanyaan atau pernyataan silakan untuk Mbak Fani dan Mas Heru di sini. Ya, jadi gini Pak Fani, Pak Mas Heru ya, saya sudah follow up sudah lama masalah ini ya, masalah pemilihan pilgub ya. Jadi gini, yang saya melihat ya, figur yang kita bicarakan Ahok ini bahwa dia bisa santai atau bisa ketawa, sebenarnya dia tidak santai, dia tegang dia sebenarnya. Sesungguhnya tidak santai ya. Lalu apa, Tidak. Pak? Jadi gini, kalau dibilang tegang, dia tegang sebenarnya. Yang justru yang santai yang saya bilang adalah dari pihak Pak Anies dan Sandiaga. Kenapa Anda bisa katakan seperti itu, Pak Bambang? Iya, karena gini, kan selalu kalau kita lihat selalu yang menurut Pak Jarod dan Pak Basuki bahwa kita kan sudah lakukan, kita kan sudah jalankan, betul, selalu bicara begitu. Ya pasti dong, mereka bisa ngomong gitu karena mereka saat ini lagi jalankan. Justru yang akan lebih baik itu kalau pada saat Pak Sandiaga atau Pak Anies ya dapat kesempatan. Ya, berarti Anda mau mengatakan bahwa Pak Ahok tidak lebih santai begitu. Ya, terima kasih Pak Bambang Hani, kami sudah menangkap maksud ada lagi, Pak, dari pertanyaan yang Anda. simpel. Contohnya Pak ya, itu ada masalah besar di ITC Mangga 2 ya. Ya. Di rumah susun ITC Mangga 2, di seluruh rumah susun ya, itu ada masalah besar, masalah PPRS ya. PPRS sampai sekarang Ahok tidak bisa atasin. Padahal itu penghuni ratusan ribu yang pada ngeluh, pengen supaya bisa dapat keadilan. Tapi tidak bisa Ahok. Kenapa? Ada apa di belakang itu? Baik, Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang Ya. Hani dari Kita langsung Jakarta. ke Mbak Fani. Ini ada keluhan juga bahwa kemudian, tapi intinya berhubungan dengan percakapan kita siang hari ini, Pak Ahok kelihatan santainya pura-pura, nampaknya seperti itu. Sebenarnya tegang gitu ya. Iya. Kalau dari netizen sendiri yang aktif di Twitter, bagaimana Mbak? Banyak pembicaraannya? Banyak. Jadi kita juga bisa memetakan emosi netizen. Yang biasanya emosi kecewa lebih banyak mendominasi. Jadi ada trustnya juga, ke masing-masing 3 pasangan calon. Netizen memberikan emosi yang hampir sama ya. Jadi trust juga ada dari para pemilihnya. Tetapi ada beberapa ekspresi emosi-emosi lain yang kalau misalnya di Ahok itu kadang dominannya kecewa dan anger. Ada yang tweetnya gini, Pak kok kamu berubah? Ada yang anger, ada yang kecewa juga. Nah, di debat yang kedua kemarin terjadi perubahan. Jadi yang biasanya kecewa di nomor 3 emosi terbesar, ini malah joy, senang gitu. Jadi memang publik kalau disebut sama Pak Bambang tadi bahwa melihatnya dari sisi hal-hal yang lain yang terjadi di belakang layar dan terjadi pada saat ini di akar rumput. Tapi yang disampaikan oleh netizen dan terlihat pada malam kemarin itu adalah apa yang kita lihat di televisi seperti itu. Jadi publik sebenarnya sesimpel itu melihatnya, dan netizen mencuitkan apa yang dia lihat dari bagaimana ekspresi dan gestur dari Pak Ahok gitu. Jadi masuknya itu lebih kepada joy. Begitu juga dari pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 gitu, dengan baju yang bomber jacketnya, itu juga menjadi perhatian ya. Itu juga menjadi perhatian gitu, dan Orang suka tuh pakai. iya Udah punya di rumah. itu menjadi tren pada saat ini juga. Nah, pasangan nomor urut 3 juga seperti itu. Jadi Pak Anies dan Sandiaga juga dengan kalemnya, pembawaannya berwibawa, dan itu juga menjadi sorotan dari netizen. Iya, artinya setelah melihat ini bahwa nggak bilang pelin-pelan sih, tapi belum pasti nih saya mau milih apa, atau warga Jakarta apa yang kemudian digambarkan netizen di sosial media pada saat debat ini memang benar-benar belum bisa menampakkan siapa yang harus dia pilih.
Pak Heru, seperti Iya, apa? betul. Saya pikir kalau tadi juga dikatakan misalnya tadi Pak Ahok memang kan terbelah ya. Walaupun kalau dulu Pilpres terbelah 2, ini kan terbelah 3 gitu ya. Paling tidak ada pendapat-pendapat yang berbeda. Misalnya tadi Pak Ahok segala macam gitu ya. Ada yang mengatakan kok misalnya Cagup kok joget-joget seperti itu gitu ya. Tapi memang tim dari campaign dari Pak Ahok Jarot ini di media sosial ini kan cukup giat dan aktif gitu. Jadi mereka mengubah persepsi tersebut, wah Pak Ahok terbang gitu ya. Kemudian dibikin misalnya apa meme apa lalalen gitu. Jadi ini kan juga ya bagaimana netizen juga bisa mengubah sesuatu yang tadinya mungkin merugikan jadi justru menguntungkan gitu ya. Nah, ini kan yang memang harusnya juga begitu ya. Nah, betul. Jadi semua pihak juga harusnya bisa seperti itu. Kadang-kadang apa yang serangan terhadap kita itu ternyata bisa untuk membuat kita mengungkapkan misalnya visi misi yang lebih jauh gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat juga ya selain hal-hal yang positif juga ada hal-hal negatif, misalnya terkait misalnya Mas Sandi tadi gitu ya, misalnya fotonya itu sekarang dirubah gitu, ini juga masih ada lah hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak kita harapkan, karena kan juga nanti mungkin bisa jadi orang yang membuat gambar juga nanti terkena pencemaran nama baik atau apa gitu ya. Mungkin kita bisa berdebat yang argumentatif gitu ya, kalaupun kita misalnya mengkritisi, menyerang ya tentunya dengan apa cara-cara yang lebih baik dan sopan. Mas Heru tadi di segmen sebelumnya Mbak Fani sempat mengatakan bahwa isu penggusuran kemudian lebih ke personal si calon gubernur ini lebih dikedepankan oleh para netizen. Itu memang menjadi isu yang begitu seksi di mata para netizen untuk didiskusikan memang ya Mas Heru? Iya betul, tetap menjadi pertanyaan gitu ya, bagaimana sih misalnya solusi realnya itu seperti apa kan. Kalau kemarin itu masih ada solusi, memang keuntungan dari sebuah debat itu kan akan menguntungkan petahana karena dia akan menjelaskan kinerjanya selama ini, sementara mungkin yang 1 dan 3 ini kan agak bukan sebelumnya kan tidak bukan gubernur atau apa gitu ya, sehingga memang masyarakat publik mengharapkan bagaimana sih proses misalnya solusi yang ditawarkan gitu loh. Memang dalam beberapa debat harusnya ketika misalnya debat itu selesai, besoknya mungkin pasangan masing-masing calon juga bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan, karena kan mungkin 2-3 menit kadang-kadang nggak pas gitu ya, untuk menyampaikan yang secara lebih panjang segala macam seperti itu. Secara konkret ya, Mbak Fani ada terlihat nggak oleh yang Mbak Fani ini head speech gitu selama debat kedua ini, ada nggak keluar Mbak? Kalau debat pertama memang ada ya, sempat ada ya. Jadi head speech ini memang tidak bisa dipisahkan juga dari persoalan politik memang ya. Jadi dari sepanjang awal mulai proses pilkada DKI 2016 sampai 2017 sekarang itu masih banyak. Tetapi jumlahnya, nah ini kemarin kita juga temukan suatu temuan bahwa di tanggal 13 di debat pertama itu jumlah head speech itu masih sekitar 4% dari seluruh total cuitan. Nah di debat kedua ini berkurang walaupun 1%, itu 3% saat ini. Akan tetapi itu bisa setidaknya mengurangi head speech yang ada di lini masa gitu, dan barangkali dimensi pengkritiknya itu sudah berpindah, tidak lagi mengkritisi kepada menggunakan kata-kata head speech, tapi lebih kepada ya penggusuran tadi, persoalan penistaan agama gitu. Jadi dimensinya sudah dipisahkan, dipindahkan ke isu yang lebih konkret seperti itu. Kita kemudian bisa mengukur misalnya head speech itu keluar dari akun yang seperti apa. Anda bisa mengukur kalau dari Indonesia Indikator apakah itu akun asli atau robot atau seperti apa, itu bisa dilihat nggak persentasenya berapa besarannya? Iya, di debat yang kemarin itu sekitar 10-11% itu adalah akun robot. Dari 48.000 akun yang berpartisipasi mencuitkan opininya di tanggal 27, itu sekitar 10% adalah robot. Nah, mayoritas memang biasanya head speech itu dimulai tidak hanya dari grassroots saja, tetapi juga ada sebuah upaya-upaya untuk buzzer-buzzer untuk memulai opini ini muncul dulu, baru setelah itu akan didorong oleh akun beneran gitu, jadi akun original. Jadi beberapa hashtag yang dimunculkan juga muncul secara viral dan banyak. Tentu ini tidak mungkin bisa muncul hashtag menjadi lebih besar kalau misalnya tidak ada bantuan dari
boosting tweets seperti itu. Iya. Ada buzzer begitu ya bisa dikatakan. Kemudian ada robot juga yang menjalani sekitar 10% dari 48 ribu tweet. Mas Heru, Anda melihatnya seperti apa? Ini buzzer, kemudian ada robot juga yang menjalankan. Ini ada dari satu pihak yang punya kepentingan tertentu atau memang mereka mau meramaikan saja sebenarnya? Ya memang ini kan pertarungan bagaimana mempengaruhi orang gitu, mempengaruhi opini gitu kan. Bagaimana mempengaruhi opini kan tentu dengan makin banyak orang yang terlibat memberikan komen mungkin negatif pada pasangan tertentu kan juga akan berpengaruh kan gitu kan. Yeah. Dan memang selama ini dua klaster inilah yang akun real name tapi dia memang memiliki banyak followers dan juga menggunakan robot gitu ya. Ya akhirnya ketahuan mungkin dari pihak dari misalnya salah satu misalnya Agus Silvi misalnya siapa sih buzzernya mungkin Tias Subiakto mungkin salah satunya. Kemudian siapa sih misalnya dari Ahok Jarot gitu ya. Oh misalnya ada tadi Kurawa, ada Gun Romli, ada kemudian ada ADMS misalnya gitu. Ini kan masing-masing akan kelihatan. Dan memang publik juga bagi yang memang katakanlah sudah terpincut pada mungkin pasangan 1, 2, 3, ya tentu dia akan meretweet apa yang disampaikan oleh Mas ADMS-nya apa, Mbak Tianya apa itu akan jadi ya kalaupun tidak jadi viral tapi paling tidak menjadi bahan bacaan bagi banyak orang karena lini masanya akan ramai dengan pembicaraan tersebut. Baik. Kita akan membahas nanti selanjutnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami Pak Heru dan Mbak Fani. Pemirsa bersama kami di Landstalk usai jeda kami kembali.